kata kuncinya memfasilitasi. Oke. Jadi kita nggak perlu juga terlalu memberikan satu pengekangan atau seperti orang yang nggak tahu apa-apa ya. Anak muda ini jangan kita anggap nggak tahu apa-apa, justru mereka sangat powerful ya. Nah, kita tinggal memfasilitasi. Jadi kalau saya, misalnya kami di DPRD Provinsi, apa yang kita bisa fasilitasi kepada anak muda ini sehingga mereka punya karya, mereka bisa punya prestasi, mereka bisa berkembang segala potensinya. Jadi kata kuncinya memfasilitasi. Alright, selamat datang lagi di podcast Lampung Memilih. Di sini ada Panjul dan Aji di sini. Yes, dan tentunya kita tidak sendirian ya, karena kita memang selalu menghadirkan teman-teman. Harus ada bintang tamu dong. Iya dong. Kalau nggak kita ngapain? Berdua aja, siaran aja, Iya, radio. Kalau ngobrol berdua mah di ini tempat ngopi. Iya, rapat ya bahas Main kerjaan. Iya, main catur bukan debat. Waduh, main catur. Debat lagi. Kita minta tepuk tangan, hari ini kita kedatangan sosok pemuda yang luar biasa. Iya. Ada Bang Vittorio Dwison SIP. Tepuk tangan dulu teman-teman. Udah siap-siap tepuk tangan. Kita langsung aja, kalau ini beliau ini adalah petahana ya. Wih, dulu ini di DPRD Provinsi Lampung ya, khususnya di Lampung Tengah teman-teman. Dan ini adalah kali kedua ya. Untuk bisa beliau mencalonkan diri lagi sebagai caleg DPRD Provinsi Lampung DPR 7 Lampung Tengah. Senang sekali kita kedatangan beliau ya teman-teman. Iya, luar biasa, masih muda. Masih muda dan juga memang fokusnya di isu-isu teman-teman muda nih. Muda dan perempuan juga ya. Benar. Ini cocok banget, relate banget nih. Iya, waktunya kita tanya-tanya nih. Memang Iya dong. seberapa muda nih abang ini ya? Iya, pengetahuan ya tentang anak muda. Iya benar. Siap. Ini kompleks nih soalnya anak muda masalahnya ini. Kompleks banget anak muda ya. Apalagi digiring-giring ke isu-isu politik kan, waduh sensitif banget. Ada yang memang anak mudanya memang tipikal pemuda intelektual. Ada yang memang juga pemuda yang apatis terhadap isu-isu politik. Ada juga pemuda yang benar-benar pikirannya yang penting gue dapat kerjaan lah. Pragmatis, pragmatis gitu. Nah ini kan memang sejauh apa nih? Karena enak banget kalau ngobrol sama beliau itu kan mungkin memang udah ada track recordnya mungkin ya. Nanti kita tanya udah sejauh mana mereka Bang Rio kita Bang Rio udah bisa memberdayakan teman-teman muda terutama di Lampung Tengah. Betul. Oke, kita langsung aja nih, Bang Rio. Siap. Siap aja ya Bang ya. Nah, jadi Bang Rio ini membawa misi ya ke depan untuk dipilih kembali, baik itu dari Dapil Lampung Tengah ke kursi legislatif DPRD Lampung, yaitu anak muda nih. Anak muda ini emang banyak ya Pan ya. Pandi itu sering kasih datanya berapa Pan? Ada berapa tuh Pan datanya? Pokoknya banyak banget kalau di menurut data KPU sih yang kita kutip juga di generasi milenial nih Bang, umur 25 sampai 39 tahun ini. Ini sekitar 2.994-an. 2.094 ya, terbagi dari di 15 kabupaten kota ya Bang ya. Nah, ini bakal pastinya kan Abang tadi ngaku muda lah ya, ngaku muda. Nah ini seperti apa Bang formulanya untuk menggiring dan membawa mereka untuk memilih Abang dan bisa mengedukasi secara apa ya di dunia politik supaya dia nggak apatis lagi, apatis dan sebagainya gitu Bang. Silakan Bang. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya sangat senang ini berbahagia bisa bergabung di sini. Bisa ngopi bareng, ngobrol penuh inspirasi. Oh gitu ya. Walaupun isinya memang air mineral sih. Bingung nih gue, Mas Arinya udah pulang. Iya, jadi ngopinya itu ngobrol penuh inspirasi. Mantap. Ya. Jadi kita ingin mendiskusikan satu topik ya tentang anak muda. Iya, penting. Jadi anak muda ini jangan jadi objek, hanya jadi sasaran, bukan. Bagi saya anak muda ini adalah aset besar kita. Aset. Jadi kalau kita bicara tentang masa depan Indonesia, berarti kita bicara tentang anak muda. Nah, anak muda ini perlu menjadi perhatian kita semua, kami di politik, di dunia usaha, di dunia sektor-sektor yang lain, industri kreatif, ini harus punya perhatian yang cukup, punya perhatian yang memadai untuk anak-anak muda. Jadi kata kunci yang pertama, kita perlu punya perhatian yang memadai agar anak muda ini betul-betul jadi kekuatan. Karena tadi disebutkan data sama Mas Panjul bahwa ini dari sisi jumlah banyak. Tapi bisa jadi itu problem. Bisa jadi itu masalah kalau ini tidak dikelola, kalau ini kita tidak fasilitasi. Nah, saya pribadi sangat peduli, concern dengan segmen anak-anak muda ini gitu Mas Haji. Nah terus treatmentnya gimana Bang? Tadi kita konsen ya Bang ya, tadi komitmen konsen. Terus treatmentnya seperti apa? Karena ini kan ada 2 juta tuh. Ada berapa 2 juta ya Pan ya? 2 juta. Ada 2 juta, 2 juta lebih.
milenial, belum lagi Gen Z. Gen Z 17-24 itu sampai 1.700.000 ribuan. Nah, luar biasa. Treatment yang harus dilakukan versi Bang Rio seperti apa, Bang, supaya dia kan bisa melek politik. Kita tahu anak-anak muda sekarang itu bukan anak muda yang katakanlah punya kelemahan semata ya, tapi punya kekuatan. Kan ada yang sebagian melihatnya sisi lemah. Kalau saya melihat ke sisi kekuatan, misalnya kreativitas, kemauan untuk mencari sesuatu yang baru gitu ya. Itu anak-anak muda. Nah, kata kuncinya memfasilitasi. Jadi kita nggak perlu juga terlalu memberikan satu pengekangan atau seperti orang yang nggak tahu apa-apa ya. Anak muda ini jangan kita anggap nggak tahu apa-apa, justru mereka sangat powerful ya. Nah, kita tinggal memfasilitasi. Jadi kalau saya, misalnya kami di DPRD Provinsi, apa yang kita bisa fasilitasi kepada anak muda ini sehingga mereka punya karya, mereka bisa punya prestasi, mereka bisa berkembang segala potensinya. Jadi kata kuncinya memfasilitasi. Kalau karakter anak muda sendiri yang ada di Lampung Tengah yang sejauh ini Abang amati dan juga udah pernah interaksi dengan Abang tuh yang seperti apa? Pastinya beda dong. Anak-anak muda di Lampung Tengah. Secara umum saya lihat di Lampung maupun di Lampung Tengah satu mereka anak-anak muda yang punya satu hasrat, punya satu mimpi, punya satu rencana target. Artinya anak muda itu, saya pengen begini loh Bang, gimana cara? Misal ada beberapa kelompok, saya pengen punya usaha Bang, tapi nggak tahu caranya. Saya sudah punya usaha Bang, tapi masih gini-gini aja, gimana Bang bisa berkembang? Nah, ini saya pikir kekuatan ya, karena kalau orang udah nggak punya kemauan, ya sudah, selesai, ya kan? Kalau udah nggak punya keinginan, selesai. Nah, anak muda secara umum di Lampung Tengah maupun secara khusus di Lampung Tengah maupun di Lampung, saya lihat mereka punya mimpi begitu ya. Nah, tinggal gimana nih supaya mimpi ini mereka mau gerak, mereka mau action gitu ya, nggak hanya sekedar di pengen, kalau pengen tapi angan-angan. Betul. Gitu. Tapi kan tadi Abang bicaranya kan fasilitasi ya, kuncinya di fasilitasi. Udah sejauh mana fasilitas yang sudah dirasakan teman-teman anak muda yang ada di sana, Bang? Baik, kalau saya kan berjuangnya dengan dua cara ya. Ini bukan karena nomor 2 ya. dua cara. Gimana dua cara? Satu, kebetulan kami sudah ada di DPRD. Artinya kita akan bicara gimana kita bisa membuat program-program, karena DPRD ada fungsi anggaran ya. Kita membuat program-program yang bisa ditujukan, bisa dinikmati oleh anak muda. Apa program-program pemberdayaan, apa program-program peningkatan sumber daya manusianya. Karena manusia itu kan tetap saja dia satu bahan baku ya, tergantung sejauh mana dia difasilitasi tadi. Itu cara saya di lapangan di DPRD ya. Yang kedua, kita tentu datang dengan langsung bertemu dengan masyarakat. Nah, apa yang saya lakukan? Pemberdayaan. Artinya contoh, teman-teman yang minat di olahraga, saya coba support. Misalnya saya pernah membuat Vittorio Cup. Turnamen apa tuh Bang? Ada waktu itu bulu tangkis, kemudian futsal, volleyball gitu ya. Jadi semua beberapa cabang olahraga yang sering dipakai di itu ya, di perkampungan ya. Mereka kita fasilitasi. Atau yang pengen tadi entrepreneur, saya buat pelatihan bagaimana menjadi seorang entrepreneur. Mulai dari menentukan cara memilih bisnis. Yang kedua ada juga yang anak-anak yang kebingungan. Nah, ini perlu kita kasih motivasi. Saya buat pelatihan motivasi supaya mereka sadar, oh saya ini bisa loh, walaupun saya katakanlah mohon maaf tinggalnya di kampung, saya bisa menjadi anak yang maju, anak yang sukses. Nah, kita buat pelatihan. Itu cara ketika kita turun di Dapil ya, saya turun ke Lampung Tengah. Lengkap berarti ya Bang ya. Karena kalau kita lihat dari profilnya Bang Rio ini memang salah satu riwayat yang sudah dikerjakan atau dilakukan adalah sebagai trainer dan coach personal. Linear berarti. Sejalan ya. Langsung diterapin di situ ya Bang. Betul. Jadi menarik lagi sebenarnya lebih bisa ngelihat potensi yang lebih jauh soal anak muda, gitu. Karena apalagi kan anak muda kan dinamis ya, dinamis. Saking dinamisnya kan zaman sekarang itu, apalagi ditambah dengan perkembangan digital, Bang ya, itu sangat luar biasa sekali. Kalau kita lihat juga profilnya Abang ini dulu riwayat organisasi sebagai presiden mahasiswa di Unila ya. Tahun berapa Bang itu Bang? Ya saya memang riwayatnya banyak di aktivis ya, organisatoris lah ya. Itu juga yang mendasari saya terjun ke politik. Jadi saya kebetulan studinya dulu di ilmu pemerintahan.
Kemudian saya aktivis di berbagai organisasi. Nah, setelah itu saya menemukan satu kesadaran bahwa cara merubah keadaan, cara merubah bangsa ini ya kita harus berjuang melalui jalur politik. Kenapa mesti kayak gitu, Bang? Ya tadi saya kebetulan studinya di ilmu pemerintahan, jadi dalam studi itu memang pemerintah ini punya otoritas kan. DPRD, gubernur itu kan punya kewenangan. Artinya kalau kewenangan ini digunakan dengan baik, maka baiklah efeknya. Tapi kalau kewenangan ini kemudian tidak digunakan dengan baik, akhirnya orang menjerit, orang sengsara, orang kecewa. Nah, saya merasa terpanggil. Saya terpanggil sehingga setelah saya jadi aktivis, kurang lebih setelah lulus saya langsung gabung di PKS. Nah, itu langsung ceritanya. Gabung di PKS. Ya, berarti karena memang udah interest dan kebetulan juga karena memang mahasiswa ilmu politik ya, memang main pelajaran utamanya itu adalah memang pemerintahan, perpolitikan ya. Kalau lulus ya langsung terjun ke disiplin politik ilmunya sesuai lah ya. Iya. Tapi Bang kan politik itu kan luhur ya. Ya, betul kan, luhur kan secara baik asasi dia luhur karena sekali. Politik itu kebajikan kan, kebijakan yang dibuat. Bahwa dalam prakteknya ada hal yang belum sesuai itu lain soal ya. Betul. Menurut Abang kenapa itu bisa terjadi, Bang? Ya. Apakah gara-gara karena adanya kontrak politik ketika kita ingin maju gitu atau gimana? Atau karena pendidikan politik si aktor-aktor politiknya yang kurang, Bang. Kalau Abang kan sudah hatam lah ya dimasuk. Nah, itu gimana? Kalau kita bicara ini realitas politik. Jadi ada idealitas politik. Idealitas politik tadi apa? Misalnya kita ingin kebijakan-kebijakan politik itu betul-betul yang bermanfaat, yang sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian politisi itu kan menyambung memperjuangkan. Itu kita bicara idealitas. Baiknya. Nah, sekarang realitas inilah yang harus kita akui. Saya juga tidak menutup mata bahwa kami yang ada di panggung politik ini banyak hal-hal yang belum sesuai. Nah, kenapanya tentu banyak faktor ya. Ngaku nih, Bang. Iya, betul. Terus, ya, contoh misalnya katakanlah salah satu yang marak adalah biaya politik yang terlalu besar. Waduh, itu dia. Contoh itu ya. Atau kenapa banyak politisi-politisi kita terjerat kasus hukum. Ini harus kita akui. Nah, tapi kita tentu prinsipnya berbenah. Ya kan, kalau kita mencaci, menyalahkan ya nggak akan selesai. Maka prinsipnya berbenah. Itu juga yang menjadi kenapa saya terjun ke politik. Karena saya dulu menjadi aktivis itu kan di ujung Orde Baru ya. Artinya di awal reformasi. Reformasi itu kan kita mulai 98. Harapannya politik yang selama Orde Baru itu banyak penyimpangan, banyak hal-hal yang tidak sesuai, kita rubah dengan reformasi namanya kan. Nah, reformasi itu adalah satu mimpi kita Indonesia yang lebih baik, satu harapan kita Indonesia yang sejahtera begitu, satu harapan kita demokrasinya yang matang. Nah, sekarang demokrasi kita ini ternyata memang sedang berproses. Begitu. Dan berprosesnya menurut Abang apakah menuju ke arah kebaikan ataukah secara nilai kayaknya berprosesnya lambat dan mulai ada penurunan yang sesuai dengan kita harapkan maksudnya. Abang ngeliat fenomena itu kayak gimana? Mungkin saya lebih cenderung agak cenderung stuck ya. Tidak terlalu progresnya kurang stuck lah Bang ya. Aman nih jawabannya. Stuck ya Bang ya. Nah, ini apa nih PR-nya? Di mana nih Bang? Benang kusutnya di mana nih? Satu, kami para politisi ini harus meyakinkan publik bahwa politik ke depan itu harus kita benahi. Dan yang membenahi ini nggak bisa hanya politisi, masyarakat juga harus membenahi. Karena kan politisi ini kan tergantung coblosan, foodnya tetap masyarakat toh. Jadi kalau Mas Aji ditanya gimana politisi, ya sebenarnya mohon maaf saya kembalikan gimana masyarakat. Gimana karena Mas politisi itu representasi masyarakat. Iya betul. Politisi itu nggak bisa dipisahkan dari masyarakat. Dia bukan datang dari langit. Dipilih dia ya. Betul, dia dipilih. Jadi politisi kan prinsipnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, jadi saya pikir begitu ya. Kita perlu benahi bareng-bareng gitu ya. Artinya semangatnya, spiritnya, ayo saya secara pribadi sering ketika turun di daerah pemilihan yang pedas, yang perlu kami dengar gitu ya. Malah lebih seneng pedas-pedas ya. Pedas. Kalau yang baik-baik ya. Karetnya 2 biasanya. Tergantung. Satu lagi. Level berapa dulu pedasnya kan. Kita cari yang level tinggi. Kita sekalian ya Bang, pulang kita
bawa Betul. hati yang sedih. Kalau ibarat obat, nggak apa-apa obatnya pahit, tapi menyembuhkan. Waduh. Ya kan? Kita nggak apa-apa. Oke, kami politisi dihujat, dicaci, tapi ayo bareng-bareng. Masyarakatnya juga harus serius gitu ya. Publik, media harus serius juga loh memperbaiki panggung politik ini, sehingga nanti politik itu betul-betul sesuatu yang mulia, yang luhur gitu ya. Iya. Oke. Karena memang ya kita nggak pernah tahu sih sebenarnya awal mulanya itu siapa yang memulai, dalam artian kayak bener kata abang tadi ya, memang politik kan dari rakyat untuk rakyat ya. Gimana politikusnya, gimana rakyatnya ya. Cuman kadang-kadang kan gue juga penasaran sih bang, kenapa sebenarnya rakyat kita itu yang kadang-kadang masih mau juga nerima kayak serangan pajar gitu-gitu loh, masih mau nerima amplop-amplopan segala macam. Nah, itu kan apakah memang itu kerjaan si politikusnya sendiri yang memang membuat akhirnya ekosistemnya seperti itu? Apa gimana ini? Ya kan, jadi maksudnya kayak bias kan? Bahayanya lagi ini jadi kayak ini kalau nggak ada serangan pajar ini bukan demokrasi, bukan pemilu. Udah sampai ke darah daging. Artinya sistem yang tidak tertulis itu bang, bahayanya ya. Gimana? Bahaya laten lah ya bang ya, bisa. Abang nanggepin yang gitu-gitu gimana? Terus mencegahnya gimana bang? Ya ini tadi harus jadi kesadaran kolektif ya. Artinya semua kita punya kesadaran untuk membenahi ya. Membenahi karena kalau kita lihat ada banyak sisi yang tanda kutip yang rusak, ada banyak sisi yang tidak ideal. Kalau saya melihat politik itu kuncinya. Ya kan, politik itu kuncinya. Kalau politiknya kita benahi, maka nanti akan semua sisi ini akan ngikut gitu ya. Nah sekarang bagaimana dengan fenomena tadi ekosistem ya kata Mas Panjul. Nah ketika kita bicara ekosistem memang seperti duluan ayam apa telur. Ini siapa nih yang membuat praktek ini, masyarakat atau politisi? Saya tidak ingin terjebak kepada siapa yang memulai, tapi lebih kepada bagaimana kita cegah, kita antisipasi, kita hilangkan, kita bangun tradisi berpolitik yang baik ya. Karena betul kita setelah reformasi kan pemilu sudah 5 kali, yang kelima kali ya. Tapi kalau kita lihat negara-negara yang sudah matang demokrasinya itu sudah puluhan tahun, ratusan tahun. Jadi butuh ratusan tahun, Bang? Tidak mesti. Tapi kita artinya harus ada kesadaran juga bahwa ini memang bukan sesuatu yang instan ya. Karena yang instan tuh ya instan juga hanya mie instan. Mie instan aja juga nggak bisa langsung dimakan, dimasak dulu. Kena minyaknya lagi, aduh bete banget kalau nggak hilang-hilang. Jadi pengen makan mie. Lagi dingin-dingin begini. Kena koda. Dingin kena olah nih. Iya bang, tapi untuk dari sekarang nih ya, Bang Rio berarti kan harus membawa selain mencerdaskan masyarakat, ya kan, Abang juga harus menyelamatkan, bukan menyelamatkan ya, artinya membawa supaya suara-suara itu tetap di Abang sehingga Abang bisa terpilih dan bisa mendapatkan legitimasi untuk tadi meluruskan cita-citanya masyarakat. Tapi tetap Bang, gimana caranya? Gue yang pengen tahu itu gimana caranya Abang bisa menghancurkan paradoks yang ekosistem tadi, Bang. Secara spesifik. Takutnya nanti kita udah capek-capek roadshow ya kan, udah kampanye bla 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 bla, udah effort lah, dihantem-hantem sama kita kemakan sama orang lain gitu yang lembaran biru dan merah. Ternyata jadi effort kita jadinya sia-sia. Sayang juga kan. Itu effortnya gimana Bang sejauh ini? Kalau saya meyakini semuanya perjuangan. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan. Tapi tentu sebagai seorang calon ya, dalam hal ini saya caleg DPRD provinsi, tentu ingin mendapatkan dukungan. Dukungan itu ukurannya adalah jumlah suara. Nah apa yang harus saya lakukan? Saya tentu bertemu. Artinya kita nggak hanya lewat tim, tapi kita bertemu langsung, bicara, dialog gitu ya, door to door. Kita bicara dari hati ke hati. Saya selalu begitu. Saya ingin bicara dari hati ke hati. Sehingga nanti apa yang saya sampaikan masuknya juga ke hati, selain masuk ke telinga ya. Kita juga ingin masuk ke hati masyarakat. Membekas. Lalu tadi pertama berdialog, yang kedua tentu saya ingin melakukan sebuah penyadaran politik. Tadi contoh kalau soal katakanlah tadi amplop tadi ya, biru merah itu kita berikan edukasi dulu. Misalnya saya selalu katakan kalau kita memilih karena 100.000 ya kan, berarti setahunnya 20.000. Dibagi. Ya kan. Kalau setahun 20.000 bagi lagi 12. Artinya mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman muda, harga diri kita terbeli dengan sangat rendah. Ya kan.
Maka ini kita lakukan penyadaran dulu agar kita sama nih. Nah setelah itu baru kita bicara apa komitmen. Katakanlah saya ketika saya terpilih, misalnya saya punya satu tagline saya bersama maju dan berdaya. Ini satu spirit kampanye. Ketika saya campaign saya ingin bagaimana contoh maju bersama itu siapa? Bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat juga harus maju. Maju bersama itu siapa? Anak-anak muda harus maju. Berdaya juga begitu. Kita nggak pengen semua orang ini dalam posisi minta, tangan di bawah. Anak-anak muda, ibu-ibu. Saya kebetulan juga ada beberapa kelompok-kelompok pemberdayaan. Ada namanya Paguyupan Emak Juara. Khusus ibu-ibu nih Mas Panju. Apa itu geraknya di mana Bang? Emak champion. Ya. Waduh, ini. The power of mama. Power of tahu mama. sendiri kan Betul, mama. betul, Sen ya. kiri belok kanan. Nggak salah. Nggak salah. Nah gimana? Saya contoh ibu-ibu ini kan saya selalu katakan bagi mereka yang nggak kerja ya. Katakanlah ibu rumah tangga. Ibu-ibu pagi-pagi setelah beres-beres, masak, bersih-bersih, waktunya kan lowong. Masih ada kelonggaran waktu ya. Sampai siang, sampai sore. Yuk kita cari kegiatan-kegiatan positif. Selain katakanlah bersosial media, berkumpul-kumpul, yuk kita cari kegiatan positif. Nah saya buat namanya Paguyupan Emak Juara. Ini satu kelompok pemberdayaan ekonomi, bagaimana mereka yang tadinya tidak punya usaha, yang tadi warungnya juga hanya kecil, itu kita bisa bantu dengan gerakan menabung bersama, gerakan itu salah satunya. Contoh ya, artinya kita pengen berdaya tadi itu bersama maju dan berdaya sebagai sebuah spirit kampanye saya. Sebenarnya emak-emak itu di desa atau dimanapun ya Bang ya, ketika ada waktu luang itu sebenarnya pengen melakukan. Kadang-kadang malas karena nggak ada pemantik ya Bang. Betul. Nah, ini tepat banget nih ada paguyuban emak-emak. Bakar, meledak, menyala gitu ya. Iya. Biar lebih meledak, luar biasa, lebih menyala lagi. Tapi kalau gue lihat nih Bang dari yang ini ya, dari catatan kita juga Abang Rio ini kan tugas di DPRD udah banyak juga Bang ternyata Bang. Kan kayak 2021 pernah jadi pansus, panitia khusus LKPJ Kepala Daerah Lampung Bang. Kalau itu waktu itu ingat nggak Bang? Berapa sih kalau boleh tahu rapor-rapor kepala daerah di Oke. Ya, saya memang ya kita salah satu tugasnya kan mengawasi. Betul. Nah, dalam fungsi pengawasan itu kita melakukan evaluasi ya. Tadi raport ya. Ya memang kita ada secara umum memberikan penilaian. Apakah 11 dari 100 Bang? Kayaknya ingat sesuatu itu. Nanti dilaporkan nanti. Kalau yang sebelah ngasihnya 5. Gimana tuh Bang? Terus nangis tuh enggak? Ya memang jadi kalau konsepnya kan DPRD dan pemerintah provinsi itu kan pemerintah daerah namanya. Satu bagian dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah kami apa sih fungsi di DPRD? Kita selalu edukasi ya di masyarakat. DPRD itu punya 3 fungsi. Pertama fungsi penganggaran. Tadi bagaimana kita meng-create program-program yang berpihak. Program-program yang bisa betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat. Contoh kami di Lampung Tengah itu isu besarnya adalah salah satunya infrastruktur jalan ya. Maka saya boleh di tracking di media, di googling, saya termasuk yang cukup intens bicara tentang bagaimana infrastruktur jalan sehingga kita di provinsi DPRD bisa mengalokasikan anggaran yang memadai. Itu fungsi anggaran. Atau tadi kita bicara anak muda. Apa nih program untuk anak muda? Apa nih program untuk pemberdayaan tadi? Itu fungsi pertama. Yang kedua fungsinya mengawasi. Jadi gubernur, dinas-dinas harus diawasi agar sesuai, tidak ada penyimpangan. Ya. Nah disitulah kita melakukan contoh tadi saya pernah di pansus LKPJ itu ya, kita evaluasi gimana perjalanan dinas pendidikan misalnya. Apa saja persoalan-persoalan yang dihadapi selama 1 tahun. Memang tidak sampai raport ya, tapi secara biasanya kita sifatnya notes ya, catatan ya. Ya catatan kualitatif. Perlu peningkatan misalnya kualitas guru ya. Perlu ada koordinasi antar dinas misalnya. Nah itu fungsi pengawasan. Yang ketiga kita membuat peraturan. Kami juga selama 2021 sampai 2023 ini ada beberapa peraturan yang kita buat untuk Perda namanya peraturan daerah. Inisiasi dari DPRD.
Kalau Perda itu 2, ada yang inisiatif pemerintah, ada yang dari DPRD. legislatif. Ya. Jadi setiap tahun kita arrange, kita rancang dari DPRD ngusulin berapa, dari Pemprov ngusulin berapa. Itu kan banyak ya Bang ya. Itu banyak-banyak kan apa memang sesuai dengan kebutuhan sih Bang? Apa kejar target gitu nggak Bang? Apa gimana? Pasti ada rencana kan berdasarkan prioritas ya. Setiap tahun itu namanya ada program legislasi daerah, Prolegda. Apa sih tahun misalnya kami 2024 ini sudah ada. Apa saja perda, peraturan yang perlu kita buat. Nah, itu sudah ada. Nah, kalau boleh tahu apa kira-kira yang menjadi kebutuhan di daerah Provinsi Lampung nih untuk dalam segi aturan ya? Kira-kira regulasi apa ya? Apakah ada urgensinya yang harus kayaknya kita harus ada ini nih supaya gini gitu. Ada nggak sih Bang sebenarnya? Ya, memang itu jadi satu dinamis sifatnya, dinamis. Katakan biasanya peraturan itu ada yang turunan. Karena di pusat dibuat undang-undang, contoh saya di 3 bulan yang lalu menjadi ketua pansus. Ketua pansus pajak dan retribusi daerah. Benar. Kenapa dibuat? Karena kita ada turunan dari pusat. Ada namanya undang-undang hubungan pusat dan daerah. Dan satu konsekuensinya perlu dibuat perda. Nah, kita buat. Artinya tindak lanjut ya Mas Aji, Mas Panjul ya. Yang kedua ada inisiatif di daerah. Misalnya kita merasa perlu membuat yang tidak ada turunan dari pusat tapi lokal di Lampung ya. Misal kita pernah membuat tentang budaya ya. Perda tentang budaya Lampung, bagaimana budaya-budaya Lampung itu bisa diakomodir dalam berbagai bidang begitu ya. Contohnya itu berarti itu lokal Lampung. Gitu. Oh, berarti itu adalah inisiatif. Ngelihat kebutuhan warga masyarakat Lampung gitu. Pernah di ini juga Komisi 4. Komisi 4 itu apa Bang? Bidang infrastruktur. Waduh, infrastruktur. Terus juga pernah ada di anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung. Nah, ini kalau kita kaitin dengan infrastruktur sendiri ya. Kita pernah nih ngobrol sama salah satu petahana juga lah. Dia bilang katanya kalau misalkan kita memang salah satunya adalah keterbatasan anggaran. Betul. Anggaran ya. Anggaran. Iya. Kan ada PAD yang lain, ada potensi lain gitu Bang. Nah, itu gimana Bang? Jangan cuma pajak kendaraan bermotor aja yang disedot ya Bang ya. Nah, ini apakah salah nih Bang pandangan gua atau kita sebenarnya masih bisa loh Bang ya kan? Iya, betul. Enggak cuma ngandelin DAK, DAU terus bagi hasil gitu. Jadi pemerintah ini ibarat rumah tangga. Jadi kita punya kebutuhan bahkan keinginan ya. Pengennya ini, pengennya itu. Tapi yang paling dasar itu kebutuhan. Butuh rumah. Yang primer lah ya. Ya, primer, pokok. Nah, pemerintah juga begitu. Kita pasti punya kebutuhan-kebutuhan yang harus dibiayai. Contoh misalnya gaji. Gaji, itu primer nggak Bang? Ya, betul. Karena kalau gaji nggak dikasih bisa bahaya kan. Digaji aja. Bisa letoy. Nggak digaji Pak. Betul. Itu contoh ya. Iya. Nah, primer, sekarang persoalannya daya dukung. Daya dukung itulah kemampuan, ketercukupan. Tadi kalau saya analogi rumah tangga, kita pengen rumah dengan luas sekian, pengen punya kendaraan dengan tipe tertentu. Sekarang daya dukungnya gimana? Duitnya gitu. Sumbernya mana? Ya, ketika ada keterbatasan, mau nggak mau kita bicara prioritas dong. Selain kalau ibu-ibu, ya bapak cari tambahan dong supaya beli ini beli itu, ya kan? Supaya tadi rumahnya mungkin bisa lebar tertentu. Sesuai dengan tujuan tadi ya Bang. Bayang kan? Nah, begitupun kita di daerah, memang faktanya harus kita akui dulu bahwa daya dukung kita terbatas, sumber daya uang kita terbatas. Tapi itu bukan jadi alasan. Tidak bisa jadi alasan. Nah, itulah pemerintah, itulah kepemimpinan. Kalau kita bicara kepemimpinan, bagaimana menerobos segala keterbatasan. Gebrakan ya Bang ya. Kalau dia hanya sekedar rutinitas, robot bisa. Tapi kalau kita bicara kepemimpinan perlu terobosan, perlu ide-ide kreatif. Nah, saya lihat kita di Lampung ini secara umum pemerintah daerah itu memang perlu kita dorong ya. Ada terobosan-terobosan bagaimana ini ada keterbatasan tapi kita bisa cari solusinya. Cari sasaran tambahan lah ya. Apa pendapatan tambahan sampingan tadi lah yang kalau analoginya rumah tangga tadi. Selain ada misalnya efisiensi ya, penghematan. Contoh misalnya kan persoalan infrastruktur jalan dibangun tapi cepat rusak. Nah, itu mau sebanyak apapun uang kita
pasti akan kesedot ke situ. Nah, itu ada persoalan misalnya saya pernah di Komisi 4 tadi disebut. Itu kita bicara bagaimana ini jalan kita ini. Tahun ini dibangun, enggak sampai 2 tahun sudah rusak lagi. Rusak itu. Nah, memang itu ada kualitas yang masih menjadi PR kita ya. Bagaimana kita ingin memastikan ketika pekerjaan-pekerjaan fisik tersebut itu punya usia yang cukup panjang begitu ya. Pinginnya ya Bang. Pengennya kan memang itu secara teknikal ada standar kan. Katakanlah satu jalan ketika sudah dibangun dia punya daya tahan berapa lama. Dan itu pertanggungjawabannya ada di Komisi 4 ya? Ya, kalau secara khusus kami di DPRD itu bidang infrastruktur di Komisi 4. Kalau saya sekarang di Komisi 1. Komisi 1. Pemerintahan. Oke. Karena ini juga, nah ini menarik nih, Komisi 1 pemerintahan tuh berarti ngapain Bang? Ya, ini salah satu komisi yang paling banyak menjadi tempat masyarakat berkeluh kesah. Betul, tahu aja Mas Fajrul itu kan. Karena saya masyarakat yang banyak ngeluh Bang. Ya, bersyukur. Berbagai macam ada kasus-kasus konflik tanah, ada persoalan-persoalan hukum yang terjadi di masyarakat ya, misalnya kemarin kami beberapa kali di Komisi 1 didatangi oleh warga masyarakat di Lampung Timur yang waktu itu mungkin teman-teman masih ingat ya, ada pembangunan bendungan ya, bendungan kemudian ada persoalan ganti rugi dan seterusnya. Jadi itu kami concern di situ di bidang-bidang yang terkait dengan hukum dan pemerintahan Komisi 1 itu. Ya. Kondisinya seperti apa sih Bang sebenarnya Bang? Kalau boleh Abang ceritakan tuh sebenarnya kondisi pemerintahan kita itu kayak gimana sih Bang? Kok banyak banget orang kayak Pandi ngeluh-ngeluh gitu. Dalam sudut pandang Abang sebagai anggota DPRD provinsi ya waktu itu yang kemarin ya. Sebenarnya kondisinya seperti apa gitu? Ya. Pertama menurut saya yang perlu dibangun ke depan itu adalah penegakan hukum ya. Jadi kita semua orang ini kan punya persepsi, punya keinginan macam-macam. Apa yang bisa memadukan kita? Hukum. Jadi hukum ini harus tegak, hukum ini harus jadi aturan main. Sehingga tidak ada diskriminasi, tidak ada kesenjangan, tidak ada pengaturan juga Bang ya. Yang merugikan ya, betul, pengaturan. Kalau hukumnya sudah tegak, maka itu sudah ya orang nggak ada yang merasa terzolimi. Orang tidak ada yang merasa diambil haknya begitu ya. Nah, penegakan hukum ini menjadi satu perhatian kita walaupun ini tentu ada yang dalam skala nasional, ada yang dalam skala provinsi begitu ya. Yang berikutnya aparatur. Kan sekarang kita ada satu istilah ya, AASN itu atau aparat negara itu berakhlak ya, mungkin sering ada akhlak itu. Itu kan satu spirit yang bagus tuh kan. Saya juga pernah dalam sebuah rapat saya sampaikan itu penuh makna bagaimana berakhlak. Akhlak itu kan sebuah kepanjangan ya. Nah, kita ingin juga aparatur pemerintah kita, katakanlah dalam pelayanan, mungkin sering masyarakat ini ketika bicara pelayanan publik, kita kayak ngemis-ngemis gitu kan, masyarakat merasa pance gitu ya. Faktanya emang begitu sih Bang. Gitu ya. Atau digital. Banyak jalur siluman gitu kan. Nah, kita ingin memastikan bahwa pelayanan kita ini betul-betul pelayanan yang berakhlak. Siapa? Ya aparatur. Nah, itulah fungsi kami. Fungsi kami ketika masyarakat mengadui kita akan panggil. Misal kita pernah panggil di provinsi ada namanya Badan Kepegawaian Daerah. Kita ingin pastikan gimana ASN berakhlak gitu ya. ASN yang betul-betul punya integritas, punya kemauan dalam melayani. Itu yang kedua Mas, kayaknya 2 aja, bukan karena nomor 2 ya. Ribet ya ternyata ya Komisi 1 ya. Pokoknya memang kompleks banget ya. Yang paling kompleks. Luar biasa. Jangan kebanyakan ASN tuh datang jam 10, jam 11 udah izin, ya kan, istirahat, masuk lagi jam 2, terus bilang Mas udah tutup besok aja. Sering terjadi di kota-kota besar. Jadi bukan berakhlak. Iya, bukan apa ya, kita sebagai masyarakat jadi curhat nih. Aja Pan, bukan akhlak. Calak. Iya, jadi kita ngurusin kayak birokrasi apapun itu yang ngurusin segala macam ya. Itu makan waktu banget. Itu dia. Dan itu lahir calo profesional. Masa kan? Iya sih, maksud tapi itu jadi mata pencarian tambahan, enggak apa-apa. Maksud gua apa iya sih, kenapa sih kalau misalkan apa perlu tak kita ya teman-teman media ini kalau misalkan ngurus sesuatu pakai baju PDH kita. Iya, aduh. Pakai kartu ID card kita supaya burungnya ya. Bener supaya cepet, apa mesti kayak gitu kan? Enggak.
Bener-bener, nah itulah. Jadi tugas Bang Rio nih. Jadi PR juga tuh Bang. Betul. Ya. Jadi PR juga buat aparatur. Pelayanan publik ya Bang ya. Pelayanan publik. Pelayanan publik. Padahal pelayanan publik ini cita-citanya kan harus apa sih? Harus birokrasinya harus dipotong, harus simple gitu ya Bang. Tapi nyatanya memang proses ya Bang ya. Nah ini mungkin geser ke digitalisasi juga Bang. Oke, siap. Apakah Komisi 1 juga memahami bahwa pelayanan publik itu juga harus naik kelas ya kan Bang. Nah sejauh ini seperti apa implementasinya di Provinsi Lampung atau di daerah-daerah 15 kabupaten kota lainnya? Ya, jadi salah satu yang peluang yang perlu kita manfaatkan tentu teknologi ya. Bagaimana teknologi ini bisa membantu, mempermudah pelayanan publik, mempermudah masyarakat. Contoh tadi dalam konteks perizinan misalnya. Ini sebenarnya sudah ada banyak terobosan-terobosan ya. Contoh kami, saya ketika di Pansus pajak dan retribusi itu kita melakukan studi banding ke Jawa Barat misalnya. Kita melihat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil sehingga orang mau bayar pajak loh. Mas Panjul misalnya bayar pajak, kok saya yang repot gitu kan? Saya mau ngasih duit, ya kan? Tadi saya mau ngomong begitu tuh. Kan cuma lebih enak abang yang ngomong. Kalau kita minta duit wajar dong agak repot sedikit katanya. Benar. Kami mau ngasih duit, rakyat mau ngasih duit sama pemerintah, tapi kok kita repot? Nah, kita sudah bicara dengan ketika di Pansus itu, bagaimana nih pelayanan publik contohnya pajak. Ya pemerintah harus jemput bola, pemerintah harus membuat satu pelayanan yang yang memudahkan begitu ya. Contoh ya, artinya sekali lagi teknologi itu sebuah peluang, walaupun mungkin bagi sebagian orang kalau teknologinya bagus nanti kehilang loka. Nah, itu dia maksudnya yang harus diberantas tuh Bang itu gitu Bang. Karena ya majunya teknologi juga kalau memang lu kualitas dan qualified ya akan bisa dibayar dengan bisa fighting aja gitu. Jadi jangan takut kehilangan loka, Bro. Benar. Yang gitu-gitu tuh Bang. Iya, betul. Nah, gimana Abang tuh nanggepin orang-orang yang barusan Abang sebut tuh harus seperti apa tuh? Ya, kita harus bicara sistem Mas ya. Jadi kan manusia itu pasti ada keinginan untuk mencari celah ya. Masih ada aja ya. Ada aja kan. Nah, gimana caranya? Sistem. Kita harus membuat satu sistem yang memastikan tidak ada ruang bagi orang perorangan untuk melakukan tadi itu di bawah meja atau di bawah meja ini ada apa ini? Artinya semua itu terukur ya. Terukur. Kalau saya mau bayar ini berapa? Sudah jelas 10.000, 100.000. Di luar itu nggak ada tambahan. Nah, pemerintah harus memberikan kepastian hukum gitu ya, kejelasan. Kalau dari sini kemana lagi alurnya itu pemerintah harus bisa memberikan itu. Nah kami selama ini tentu fungsi-fungsi itu kita jalankan ya, bagaimana memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kemudahan gitu dalam pelayanan. Iya dong. Perubahannya gimana Bang setelah kita ngawasin, kita gonggongin tuh eksekutif? Ya tadi itu kita harus bicaranya regulasi ya. Contoh mohon maaf kalau kita hanya ngasih katakanlah menceramahi gitu tanda kutip ya. Nggak ada Pak Kadis harus begini ya. Siapa katanya kan. Begitu contoh misalnya kita punya mitra di provinsi itu kan Rumah Sakit Abdul Muluk. Itu kan provinsi ya. Kan kita tahu bahwa rumah sakit ini ya kalau orang kesana itu pasti dalam posisi menderita, keluarganya mungkin sehat. Tapi kan panik karena bawa pasien. Nah seringkali kita mendengar banyak orang yang katakanlah mohon maaf itu kurang mendapatkan pelayanan yang baik di rumah sakit gitu ya. Nah kami pernah menanyakan itu. Nah kita dorong misalnya kita tanya ada nggak survei kepuasan semacam pelanggan ya, survei kepuasan konsumen. Jadi kita akan cek. Kata direktur rumah sakit kami udah begini Pak, udah begini. Bapak sudah begitu, tapi nanti kita ingin cek masyarakat konsumen pengguna sejauh mana. Nah kita juga dorong ada namanya survei kepuasan, itu contoh. Yang kedua, kita regulasi tadi Mas. Kita nggak bisa membenahi ini orang perorangan. Yang kita harus benahi sistemnya. Sistem harus kita benahi. Nah bagaimana tadi ketika orang berobat ke rumah sakit itu juga ada kepastian. Ya kan? Contoh ya di rumah sakit kan itu sangat terkait langsung hajat orang ya. Ya benar. Nah, sampai sejauh ini untuk membenahi sistem ada kesulitan nggak Bang? Apakah maksudnya sering mengalami benturan-benturan dengan proses pembuatan regulasi tadi ya, dengan kepentingan yang mungkin kepentingan kita bisa quote on quote kepentingan partai lah, kepentingan teman-teman fraksi yang lain lah, apalagi kan kita tahu banyak emang analogi kan politik adalah bisnis. Iya, seperti jalan lah Bang, jalan tuh agak riskan juga karena kan dewan juga ada yang
Benar. kontraktor. Iya, takut itu kan ya kepentingan kayak ini gitu. Ini nggak spek, sih bro. Sedangkan memang kan harapan kita kan memang itu untuk kepentingan masyarakat yang benar-benar. Nah itu idealnya seperti ini. Tapi pada saat proses apa tuh tadi perbaikan sistemnya, pembuatan regulasinya kebentuk dengan yang gitu-gitu. Dan implementasinya obstacle-nya gimana, tantangannya. Ya, gitu Bang. Ya pasti semua punya tantangan, punya dinamika ya. Tapi kita politik itu betul dia kompromi. Kompromi tidak negatif ya. Kompromi itu kan cari titik temu. Artinya harus begitu gitu ya. Nah, begitupun kalau kita bicara DPRD, kami dengan DPRD dengan pemerintah provinsi, dengan gubernur kan mencari titik temu. Katakanlah apa titik temunya, pasti kita bicara regulasi. Apa aturan pusat, undang-undangnya seperti apa. Yang kedua kita bicara kebutuhan masyarakat. Nah, dua hal ini kita kompromikan. Maka nanti ada titik temu begitu ya. Jadi kalau kita tadi sebut seperti apa tantangannya, ya tentu ada saja ya dinamika-dinamika seperti itu, tapi sekali lagi itu mau tidak mau kita mencari titik temunya. Ya kita ini ya panjang banget ya di pemerintahan ini, infrastruktur terus proses regulasi dan sebagainya. Nah ini untuk pemerintahan Bang, gimana caranya supaya milenial, kita balik ke milenial generasi zilenial juga mengerti tugas-tugasnya pemerintah seperti apa, legislator seperti apa, kan tugasnya 3 tadi ya Bang ya. Apa tadi Bang? Budgeting, ngawasan ya kan, terus lagi membuat peraturan, regulasi atau legislasi ya Bang ya. Legislasi. Nah ini gimana Bang? Abang menularkan ke milenial nih Bang, supaya mereka juga paham bagaimana pola kerjanya legislator, eksekutif, sehingga tidak ada sahwa sangka lah, Bang Rio mah ini datang aja gitu-gitu segala macam kan, hal-hal yang padahal kita udah kerja gitu, udah effort luar biasa gitu kan. Ya tentu kita harus bicara edukasi ya, pendidikan politik. Artinya partai politik, secara khusus kami yang ada di DPRD perlu melakukan pendidikan politik. Bagaimana memberikan satu pemahaman, memberikan satu informasi yang utuh kepada publik. Apalagi tadi bicara milenial gitu ya. Milenial mungkin semangatnya kritik gitu ya, semangatnya ingin memperbaiki, tapi kita harus bicara regulasi gitu ya, kita harus bicara sistem kan. Nggak bisa, saya selalu contohkan misalnya kalau kayak kita punya uang, kita punya uang 1 juta, hari ini kita dapat, malamnya mau kita beli apa langsung bisa persoalan kan. Saya mau ngopi dulu ya silakan, saya mau beli HP silakan. Tapi kalau kita bicara pemerintah kan nggak bisa. Hari ini pengen besok realisasi kan nggak bisa. Maka kita bicara contoh alur. Misalnya masyarakat datang, kita akan jelaskan alurnya begini loh Pak. Kalau Bapak mengajukan sesuatu maka ada proses, itu harus kita jelaskan karena kita bicara tata laksana, kita bicara sistem gitu ya, itu harus kita jelaskan. Jadi pendidikan politik. Yang kedua kita juga nggak boleh kaku kan, tentu kita juga harus adaptif, harus kondisional, fleksibel. Misalnya kepada hal-hal yang memang memungkinkan, misalnya katakanlah masyarakat kalau nunggu kita dalam sidang-sidang itu terlalu lama, mereka bisa datang gitu ya, datang ke kapanpun ke DPRD, datang boleh, demo boleh, langsung dialog juga boleh, tapi nanti tetap kita bawanya ke sistem. Itu kalau sidang-sidang itu boleh masuk ya Bang? Kalau ya ada yang sifatnya tertutup, ada yang terbuka. Gitu. Tergantung. Banyak yang tertutup enggak ya Bang? Tapi gue kalau Abang mulai ke arah sana gue juga tertarik. Pertanyaan nakal panjul mulai. Aduh, bahaya Bang, sebenarnya Bang ya, kalau anggota DPRD itu apakah dari Senin sampai Jumat tiap hari masuk gitu Bang? Ya, ke kantor? Memang beda ya. Jadi kami tentu bukan seperti pegawai ya. Karena kita berkantor di masyarakat itu berbagian dari berkantor. Kan kita wakil masyarakat. Kalau dewan yang ngantor setiap hari, masalah juga. Kapan dia berkomunikasi dengan masyarakat? Ya kan? Berarti lebih banyak ke kantornya atau kunjungan ke masyarakatnya? Presentasinya kondisional. Misalnya kita kalau di DPRD provinsi itu ada agenda-agenda resmi. Kita harus turun ke masyarakat, namanya reses misalnya. Reses itu ya kita jaring aspirasi. Ada 8 hari kita tidak ada agenda. Full di dapil. Semua orang kembali ke dapil untuk bertatap muka, berdialog begitu ya. Jadi itu full nggak ngantor ya Bang? Nggak ngantor. Jadi kalau selama reses, kalau teman-teman wartawan datang ke sana kosong ya jangan disalahin. Lagi reses kan. Tapi kan jadwalnya ada kan. Jadwalnya ada. Gak baca regulasi loh. Kadang-kadang kalau misalkan kayak teman-teman ya
yang suka mengeluarkan aspirasinya tuh di daerah kantor gubernur tuh. Okay. Sama kayak tadi hari ini teman-teman pada saat Panjul berangkat ke kantor, hari itu kita tappingnya di tanggal 10 Januari ya. Kebetulan Pandi juga kan kalau berangkat ke kantor tuh lewat kantor gubernur, kantor DPRD provinsi. Terus juga pasti tadi kebetulan ada teman-teman yang lagi demo. Lagi menyuarakan lah. Ya, betul, saya juga dapat informasi. Ya kan? Cuman kok kadang-kadang yang sering kita lihat berita ini tuh pada saat ada teman-teman demo tuh kayak tidak ada yang menanggapi anggota DPRD kita ini kemana sebenarnya? Ada nggak dalam kantor sebenarnya? Apakah ada masa aksi yang mendorong untuk bisa masuk ke kantor tapi dihalangi sama teman-teman? Tapi nggak lagi reses itu Pan kayaknya ya. Iya kan? Nah itu tuh kenapa kok jarang ditanggapi gitu loh? Maksudnya kan bisa sih kayak duduk ngobrol. Masanya gitu. dikit kali cuma 10 biji. Terus kan itu kan bisa jadi peluang untuk anggota DPR untuk bisa membangun citra lah quote on quote. Pada saat menanggapi masyarakat pasti kan teman-teman media kan menyoroti itu. Tapi yang sering kita lihat adalah di pemberitaan teman-teman ya udah demo-demo aja tapi tidak ada dari perwakilan anggota DPRD yang bisa ngobrol respon gitu ya. Berdialog gitu-gitu. Kenapa itu? Ya pertama memang demo itu kan salah satu cara saja ya. Sebenarnya ketika masyarakat ada keperluan bisa kontak, bisa tatap muka, bisa berdialog. Nah kalau itu kan tinggal janjian ya. Nah memang dalam topik-topik tertentu masyarakat merasa lebih mantep kalau demo, kalau masa aksinya dengan jumlah yang besar begitu ya. Itu ada suasana seperti itu. Nah kalau secara teknis saya pikir karena tadi judulnya kan kami ini wakil rakyat. Artinya ya tempat rakyat mengadu, tempat rakyat bercerita, tempat rakyat berkeluh kesah. Dengan bentuk apapun ya caranya ya Bang. Sebenarnya masyarakat kan punya akses ya ke partai politik ya. Katakanlah ini sebenarnya di Dapil itu siapa dulu yang partainya. Sebenarnya bisa dibangun itu selain memang secara resmi ke komisi-komisi tadi ya. Nah itu yang perlu dibangun. Jadi kalaupun ada kalanya dewan nggak ada ya saya juga itu kan sangat harus dicek bener ya pas momentum kapan ya karena secara resmi memang ada banyak agenda yang harus dilakukan di luar sehingga nanti masyarakat juga harus memahami itu. Karena memang sentimen yang berkembang kan ketika itu terjadi akhirnya bener kata Bang Aji tadi kita tarik ke awal kadang-kadang nih anggota DPR ada maunya aja turun ke lapangan nih jika udah jadi akhirnya kita bersuara tuh nggak ada yang nanggepin akhirnya kan berkembang sentimen kayak gitu tuh ya kan akhirnya kita sendiri yang rugi mungkin ya sebagai anggota DPR gitu citranya ya citranya bisa kan gitu jadi rusak begitu tapi akhirnya ada pencerahan juga ya dari Bang Rio ya bahwa ada jalur-jalur yang sudah disediakan ya Bang selain capek-capek berkeringat kan dapat nasi bungkus nggak itu ya kira-kira nah terus bisa juga langsung ke komisi ya Bang betul. Dan yang paling bagus sih memang anggota legislatifnya itu menjalin hubungan ya Bang kayak Bang Rio bisa melalui apa tadi kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat Lampung Tengah. Tapi kebanyakan kenapa ya Bang ya kok nggak semua bisa bisa kedekatan emosional itu nggak kayak Bang Rio ke masyarakat gitu loh ada yang jadi pasif gitu kalau kita wawancara itu Bang kadang-kadang jangan sama gue deh gitu apa gara-gara takut dimintain amplop padahal amplop banyak ya juga ya amplop kosong aja sih kasih kosong ada logo itunya lagi contoh kalau kita di PKS itu ada satu kegiatan program namanya Hari Aspirasi. Hari Aspirasi itu setiap hari Senin. Jadi Mas Aji, Mas Panjul monggo. Nanti kalau mau ngopi-ngopi di fraksi PKS datang setiap hari Senin. Kita boleh ngobrol apapun. Misal kami kemarin hari Senin lalu itu ada namanya penyuluh mandiri dari Provinsi Lampung berdialog begitu ya. Kami gimana nih Pak? Kami penyuluh tapi nggak ada perhatian dari pemerintah dalam bentuk honor misalnya. Kita dialog begitu ya. Jadi itu sengaja itu program nasional PKS Hari Aspirasi. Jadi silakan masyarakat bisa datang kapanpun setiap hari Senin. Di mana DPW itu Bang? Di mana Bang? Di kantor DPRD. Oh DPRD. Di fraksi PKS. Itu program nasional setiap hari Senin namanya Hari Aspirasi. Yang kedua sekarang kan menurut saya komunikasi kan sudah canggih ya. Kalau dulu kan kita harus datang langsung. Sekarang bisa DM, bisa WA. Nah saya pribadi termasuk yang sangat fleksibel ya. Boleh kontak. Responsif juga ya Bang. Berarti nanti kita harus temenan di Instagram nih. Cocok. Siap. Fallback ya Bang. Mention. Jangan lupa di fallback Bang. Siap. Kapan lagi di fallback pertahanan ya. Siap. Terus Bang. Ya jadi komunikasi itu harus dibuat mudah ya. Kan saya lihat juga banyak tokoh-tokoh nasional sekarang bisa
merespon ya. Nah, saya pikir harus begitu politisi itu kan. Jangan kayak harus bertemu itu harus berjenjang protokoler ya. Udah nggak zaman ya. Iya, kan sekarang bisa langsung kecuali lewat Instagram. Kalau bertemu memang mungkin harus ada waktu. Tapi kalau berkomunikasi kan bisa kapanpun. Ya kan bisa kapanpun by phone, by sosial media. Jadi Bang Rio saya hektik itu ya ngadepin masyarakat. Ya kondisional lah ya. Artinya kita harus siap lah. 24 jam lah. Kalau lagi nggak tidur. Kalau tidur ya waktunya istirahat. Jangan lu tiba-tiba manusia juga ya Bang ya. Bang Rio jam 2:30 malam. Bang kebetulan tolong Bang. Beliau lagi nonton Barcelona lagi. Kalah lagi. Apa Bang kalau bola Bang? Saya kalau bola dulu MU saya. Dulu. Sekarang apa? Di mana? Di Inggris. Terserah bebas. Jangan Liga Indonesia ya. Memang MU jadi masa lalu aja Bang. Masa lalu aja ya. Kan sekarang ngapuk semua nanti. MU. Tapi terima kasih banyak Bang Rio udah ngobrol menyempatkan waktunya pada hari ini. Terima kasih banyak kita udah ini nih ngulik-ngulik nih pertanyaan-pertanyaan nakal juga tadi udah dijawab dengan. Udah mulai ngebul kepala tanya-tanya terus ini. Ngadepin Panjul pertanyaan kayak gini pusing Panjul. Ngeri nih Panjul. Dia aja yang nanya ngebul tuh Bang. Putih rambut saya cosplay 03 nih saya. Ceplosan lagi. Saya suka kok. Oke. Terima kasih banyak Bang Rio udah mampir ke sini untuk ngobrol barengan sama kita. Terakhir Bang ada mau statement apa yang disampaikan? Ya. Baik, terima kasih. Udah selesai ya? Iya, tidak terasa. Udah suruh closing tuh. Enggak terasa ya. Nambah ini Bang Kudu. 53 menit nih luar biasa. Wow. Seru sekali ngobrolnya. Sama orang ini biasa ini orang ngobrolnya. rendahan ini. UMR rendahan. Pintar aja nanti kita kan DM-an jadi insyaallah. Iya, datang lagi lah pokoknya ya. Tapi ya silahkan Bang closing statement. Pertama tadi politik ini adalah jalur bagi semua warga untuk melakukan perubahan. Iya. Saya mengajak sebagai salah satu politisi, sebagai salah satu anggota dewan dan sekarang sedang mencalonkan diri, yuk masyarakat gunakan kesempatan ini melalui jalur politik yaitu pemilu. Yang kedua, kita punya satu momentum nanti yaitu Indonesia Emas 2045. Generasi muda kita harus kita persiapkan karena ya yang sekarang usia seperti saya ini mungkin 20 tahun lagi sudah tidak produktif lagi ya. Artinya kita ingin mempersiapkan generasi muda yang tangguh, generasi yang muda yang punya karakter, generasi muda yang punya kapasitas untuk membangun negeri kita ini. Nah, ini harus kita persiapkan. Kami di DPRD juga termasuk salah satu yang concern begitu ya. Itu saja saya pikir satu spirit bersama dan sekali lagi seperti slogan kampanye saya, bersama maju dan berdaya. Kita tidak mungkin membangun Provinsi Lampung, membangun Indonesia ini sendirian. Hanya satu partai, hanya satu golongan, nggak mungkin. Jadi kolaborasi ini mutlak, kebersamaan ini mutlak, dan yang kedua kita harus berdaya semua. Semua pihak, semua organisasi harus berdaya. Keren. Cak Bana. Iya, keren. Ini bener ya. Lupa tadi saya mau bilang di awal, beliau ini orang Minang ternyata. Iya. Minangnya Minang mana Bang? Minang Indah. Minang Suang lah ke Minang. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bang Vittorio Dweson SIP, caleg DPRD Provinsi Dapil 7 Lampung Tengah. Terima kasih banyak atas obrolannya, sharingnya. Mudah-mudahan ini bisa bikin orang nggak bingung ketika kamu pengen milih ya. Iya. Karena kalau misalkan kamu mau kenal lebih jauh caleg-caleg kamu, nontonnya apa Bang? Lampung Memilih dong. Podcastnya ya nggak di channel apa Pan? Metro TV Lampung. Metro TV Lampung, langsung klik playlist ya kan. Benar, ada podcast tuh Lampung Memilih. Ada pilihan caleg-caleg tuh, kamu bisa lihat. Kamu lihat aja fotonya man dan ceritanya begitu lah ya. Terima kasih banyak buat teman-teman udah nonton ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Wah, susah juga ya ngomongnya. Subscribe, share, komen, kemudian apa lagi ya? Apa lagi Pan? Di-share lagi ya? Di-like. Terus juga kasih komentar kamu gimana komen-komen tentang abang yang positif boleh, kritik boleh, nanti langsung dihapus. Enggak, nanti langsung kita teruskan kepada Bang Rio. Ya segitu aja kalau begitu. Panjul pamit. Aji pamit. Bang Rio juga pamit. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you and bye-bye.